Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya, si tukang oprek. Ini sudah ada Samsung A50 ya, dengan kasus terakhir ya, yaitu mati total. Jadi ceritanya HP ini ada kerusakan pada cas ya. Jadi casnya kadang ngisi, kadang enggak gitu ya. Setelah diperbaiki ya sama teman, yaitu dengan cara mengganti papan casnya ya, dengan mengganti papan cas yang tidak ori, alhasil HP jadi mati total gitu. Jadi mati total. Coba kita lihat ya asumsi cas. Ini posisinya sudah dibongkar ya HP-nya. Nah, ini adalah papan gantian ya. Kita ganti dulu menggunakan papan yang ori. Kita coba menggunakan papan cas punya saya ya. Ya ini yang original bawaan HP sama fleksibelnya. Jadi kita tes menggunakan papan dan fleksibel ya yang benar-benar normal ya. Jadi sebagai perbandingan. Udah, coba kita cas, colok cas, asumsinya tuh di bawah 100 ya, tuh 100 kadang 100 mA. Nah, kalau di bawah 100 ini ya, ini otomatis CPU tidak bekerja ya. Kalau menurut pengalaman ya, CPU tidak bekerja karena ini ampere rendah hitungannya. Tuh dia, kita lepas baterai ya, tidak ngaruh ya, karena sistem tidak bekerja ya, CPU tidak bekerja. Intinya tegangan ini masih di seputar IC power aja gitu ya. Nah, ini kenapa sudah dilepas? Jadi sebelumnya saya lepas dulu ya kalengnya untuk memastikan gitu kan, tegangannya ini hadir apa enggak. Setelah kita ukur tegangan syarat tegangannya itu udah keluar semua ya. Intinya ada gitu ya, syarat untuk menghidupkan HP gitu. Intinya tidak ada short di area IC power ya. Kita lihat asumsinya, yang ini ke ground, ini kita suntikan ke tegangan plusnya, konektor baterai ke konektor baterai. Ini konektor baterainya. Nah ini, nah kalau dilihat ya tidak ada di ampernya, tidak ada gerak ya. Yang ini kita kasih tidak ada gerak, berarti tidak ada kebocoran ya. Coba kita shortkan di powernya, di tegangan power. Tuh naiknya 0,068 ampere ya, sama dengan 68 miliampere ya. Tuh sampai ke 70. Ini menandakan IC power bekerja, tetapi CPU tidak bekerja. Kenapa CPU itu jadi kena gitu kan? Jadi terkena imbas penggantian papan ini ya. Jadi kita coba analisa dulu ya permasalahan ini. Kenapa mengganti board PCB bawah ini bisa menyebabkan CPU mati? Maksudnya bukan HP mati ya. Kita jangan dulu seudon ke CPU. Tetapi intinya CPU tidak bekerja ya kalau tegangan rendah seperti itu. Nah, jadi kita telusuri dulu. Saya minta penjelasan setelah penggantian papan bawah, apa yang terjadi kata saya. Menurut dia pertama mau dicas
hidup normal. Setelah lama dicas, dibiarkan ya untuk mungkin melihat hasilnya menambah atau tidak. Ditinggal, timbul HP mati ya begitu. Dan setelah mati itu apa yang terjadi? Menurut dia, ini ada permasalahan jika fingerprint ini dipasang sambil dicas, ini dia panas katanya. Fingerprint ini jadi panas. Di situ saya ada sedikit gambaran gitu. Permasalahan ini kemungkinan ada kerusakan, ada hubungannya gitu antara fingerprint ini ya sama CPU ya, sama prosesornya itu. Nah, jadi kita coba analisa dulu ya, kenapa gitu kan? Di cas fingerprint ini panas dan tidak mau hidup gitu ya. Ini sekarang kondisinya HP jadi mati total. Ya. Karena tegangan baterainya ada tetapi tidak mau hidup. Nah, coba kita buktikan ya. Apakah dengan mencolok itu kan, papan cas aja gitu kan, dengan dipasang fingerprint, apakah ada arus masuk gitu ya? Ada tegangan masuk ya? Seharusnya tidak ya, karena ini tidak ada terhubung ke atas ya, tidak ada masuk dulu ke sistem ya. Tidak ada perintah, tidak ada tegangan yang untuk ke sini, karena fingerprint ini tidak menggunakan tegangan bebas ya, tidak menggunakan tegangan baterai juga dia, tetapi dia menggunakan tegangan sekitar 3 volt ya, 3 volt dan 1,8 itu. Kita membuktikan menurut keterangan teman saya itu ya. Kita lihat di power supply. Nah, ini tidak terhubung ya, papan ini tidak terhubung dengan fleksibel ke atas ya. Fingerprint ini sudah kita pasang. Nah, coba kita colok. Kita colok cas. Apakah dia ada arus ya yang dikonsumsi? Naik dia. Naik 86 mA, seharusnya tidak ada arus gitu kan. Nah, benar. Ini fingerprint ini panas. Coba kita perhatikan lagi. Ya, ini bukan sulap, bukan sihir. Kita perhatikan di sini. Di USB. Tuh. Dia ada nilai 86. Nah, 88. Bahkan naik terus ya. Ini panas, beneran panas. Coba kita lepas fingerprint. Tuh. Dia tidak ada naik sama sekali. Kita pasang. Tuh, naik. Nah, berarti di sini ada permasalahannya di papan cas ya. Jadi seolah-olah tegangan yang input dari USB ini, dari konektor ini, dia masuk ke sini, ke konektor ya, ke konektor fingerprint ya. Coba kita perbandingkan ya dengan yang ini ya, dengan yang ori ya. Kita lepas, kita pasang di sini, apakah sama gitu kan? Ada arus yang dikonsumsi. Tuh, dia tidak ada arus sama sekali. Tidak ada arus yang dikonsumsi. Tuh, tidak ada tegangan yang masuk ke sini ya.
Makanya terlihat di sini arusnya tetap 0,0. Nah, jadi di sini sudah ada titik terang ya, bahwa permasalahannya itu ya gara-gara ini papan yang KW ini ya. Ya. Kita tes di sini, kita colok. Ya. Ini ada ada tegangan 5 volt ya. Nah, sudah gitu kita cek. Kita skala ke 10 volt DC. Udah gitu kita cek di konektor fingerprint ya. Apakah dia ada tegangan ya? Seharusnya tidak ada tegangan ya. Karena fingerprint diperintah oleh mesin ya. Tegangannya itu tidak langsung dari pibas ya. Kita cek dari kaki-kakinya ini ya, apakah ada tegangan. Ini aja, acak aja. Nah, di sini ada mengeluarkan tegangan. Ini tegangannya tadi keluar ya 5 volt, tetapi karena terkoneksi ke ground ya. Terkoneksi ke ground, jadi dia putus jalur di sini, terbakar. Ini jalurnya terbakar. Karena tadi di gini ya, di garis kayak gitu. Jadi konslet karena di sampingnya ini ground. Coba kita cek di test point ini ya. Nah, kita cek di sini. Tuh. Tegangannya ada 5 volt. Berarti tegangannya ini bocor dari connect cas ini ya. Terkoneksi ke fingerprint ini. Ya. Coba kita pasang ke fleksibel ini ya. Apakah ya tegangannya itu ada di jalur yang semestinya ya, tidak ada di jalur lain. Kita coba dari sini, ini negatif. Apakah tegangannya ada? Nah, voltasenya ada 5 volt. Nah, coba kita cek ya. Karena fingerprint itu diperintahkan maksudnya tegangannya itu dari papan atas ya. Karena fingerprint ini terkoneksi ke tegangan 5 volt ini, maka apakah di sini benar ada tegangan yang hadir 5 volt selain di sini ya? Tuh, di sini ada. Di 1, 2, 3, 4, 5 ada mengeluarkan tegangan 5 volt ya. Berarti ini adalah jalur fingerprint ya. Karena terdeteksi di konektor fingerprint ada tegangan sebesar 5 volt. Nah, berarti ini jalur fingerprint. Nah, coba kita lihat ya di skema apakah benar ya. Ini urutan yang 1, 2, 3, 4, 5 ya. Yang kelima ini adalah jalur fingerprint ya. Kelima dari sini ya. Berarti kelima dari sini. Ini mesin HP ya. Mesin HP. Kelima dari sini berarti 5 dari sini, yaitu dibalik seperti ini ya.
Dibalik seperti ini berarti terhitung dari sini 1 2 3 4 5 ya. Ini tegangan ini ya 5. Coba kita ukur ya, apakah dia short atau gimana ya. Kita skalanya ke dulu kali 10. Yang hitam kita ke ground, yang ini kita ukur ke nomor 5 ini ya. 1 2 3 nggak dipakai, 4 5. Nah, kalau secara pengukuran gini dia tidak short ya. Nah, coba kita lihat di skema ya. Di skema ini jalur yang kelima ini jalur apa gitu ya. Apakah benar jalur fingerprint ya? Urutan nomor 5 yang tadi kita lihat di mesin sini 1 2 3 4 5. Nah, jadi ada di kaki nomor 10 ya. Kalau secara di skematik ya. Di kaki nomor 10, coba lihat kita nomor 10 ini apakah jalur apa gitu nah. Yang digunakan buat apa? Ini warna biru. Nah, ini yaitu BTP RSTN ya. BTP RSTN. Nah, coba kita lihat lagi di fingerprint, karena kita curiga di fingerprint ya. Coba kita lihat di jalur fingerprint, apakah benar ini kaki ini tuh adalah jalur fingerprint BTP reset mungkin ya, BTP reset N. Apakah betul itu adalah jalur fingerprint? Nah, di sini enaknya di Borneo ya. Ini ada namanya ini ya, apa? Hardware solution ya. Di sini sudah kita pilih ya. Serinya A505 ya. Kita cari di fingerprint di sini ya. Kita klik dulu. Apakah betul gitu ya, jalur tadi adalah fingerprint? Karena permasalahannya itu fingerprintnya panas gitu. Nah, ini adalah jalurnya, yaitu dia menggunakan tegangan jalur 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, 8 jalur yang isinya adalah ini PDD key ya, yang 1,8-nya. Nah, yang satunya ini adalah yang 3 voltnya ya, PDD BTP 3,3 ya, 3.3. Jadi jelas di sini jalur tegangannya itu ada di di nomor 7 sama 46 ya. Jalur tegangannya. Nah, yang tadi adalah di jalur 10 ya. Di kaki 1 2 3 4 5 ya. Di nomor kaki 10 yaitu jalur BTP reset ya N. Coba lihat di sini nomor 10 ya, BTP reset N. Nah, berarti benar ini adalah jalur fingerprint. Nah, ini bukan jalur tegangan ya, tetapi jalur reset, jalur data ya, tetapi dikasih tegangan sama tegangan 5 volt ya. Tuh, dia menuju ke CPU. Langsung ya, menuju ke CPU, tidak ada komponen lain yang dilewatinya. Tuh. Ini sekedar filter di sini ya.
tidak dipakai juga komponen di sini, tuh dia langsung. Jadi alasannya kenapa HP ini mati, yaitu tadi dikarenakan ada kebocoran. Bukan kebocoran ya, ini namanya mungkin arus yang tidak sengaja ya. Tegangan yang tidak sengaja yang dari pibas dari cas menuju ke jalur fingerprint ya, ke jalur ini BTP reset N, BTP reset N ya, masuk ke sini ya sebesar 5 volt yang menuju ke CPU ini, prosesor ini. Maka ini yang menyebabkan HP ini mati gitu ya. Apakah bisa diselamatkan ya? Apakah ini karena mungkin pecah timahnya di dalam sini konslet? Tentunya tidak, karena diukur jalur ini tidak sama sekali tidak ada short gitu ya. Seperti normal aja. Jadi tegangannya ini masuk ke CPU ya. Seharusnya bukan tegangan, yaitu data reset. Ini malah tegangan yang masuk. Nah, jadi kesimpulannya, gunakanlah papan cas yang ori, atau misalkan ada permasalahan di connect cas ya. Ada permasalahan di connect cas. Jangan sekali-kali kita mengganti seperti ini ya, mengganti papan langsung. Seharusnya kita ganti connect casnya aja ya. Benar, simple ya. Kita tinggal ganti plak-plak jadi duit gitu kan, cuan. Tetapi kalau dihadapkan dengan permasalahan papan casnya yang buruk, malah kebalik ya. Nah, itu ketelitian ya seorang teknisi itu di situ ya, diuji. Jadi kita kalau misalkan kita harus mau ganti juga, kita harus sebelum kita menggunakan, kita harus mengecek dulu ya, mengukur dulu ya, apakah ada permasalahan lain apa tidak ya. Jadi sudah ketahuan alasannya kenapa HP ini jadi mati, dikarenakan tegangannya itu bablas ke jalur fingerprint masuk ke CPU. Nah, dan membuat CPU itu tahu koma ya. Stres, protek atau gimana ya. Intinya CPU ini tidak bekerja ya. Intinya prosesor ini tidak bekerja. Jadi HP ini mati gitu ya. HP ini jadi mati. Coba kita lihat ya di mesin bawahnya. Nah, ya, ini belum dikerjakan ya sama sekali. Ini CPU-nya ada di sini, ya, dia tumpuk sama RAM. Kalau memang mau mencoba mengganti ya, tetapi tidak tahu ya ini bisa diganti apa enggak CPU-nya ini. Yang jelas kalau RAM yang rusak bisa diganti. Tapi kalau CPU ini nggak tahu, saya belum pernah mencoba. Jadi inti permasalahannya ada di CPU. Ponisnya itu ada di CPU. Mati karena CPU tidak bekerja ya. Sudah terlihat dari ampere ya, dari arusnya itu di bawah 100 dia. Paling tinggi 100 tadi pas dicas. Itu otomatis CPU itu tidak bekerja. Alasannya CPU-nya mati karena ada tegangan yang bocor ya, yang masuk ke CPU. Ini jalur pibas. Nah, coba kita ukur ke fingerprint ini ya, ke jalur sini. Nah, ini tadi yang gosong ya. Pas kita pengukuran ya, sini konslet ya di sini. Karena arusnya besar ya dari cas, maka dia ini putus di sini, gosong. Tuh.
karena ini jalurnya kecil ya, karena bukan jalur untuk tegangan. Tetapi di sini masih ada titik ya, tuh. Nah, kita ukur dari koneksi sini ke jalur tegangan fibas ini. Tuh, dia nyambung. Dari sini ke sini nyambung dia. Nyambung. Tuh. Seharusnya kan tidak ya. Ini ground ya. Ini plus ya. Tegangannya, tegangan fibasnya, tegangan plus. Tuh, coba kita bisa lihat. Ini tembus ke sana jalurnya ya. Ini gabung ya, kiri kanan. Tuh, ini 3, ini 2. Nah, ini jalur tegangan. Dari hitungan 1 2 1 2 3 4 ya, 3 4 sama dari sini 1 2 3 4. Nah, itu adalah tegangan plus untuk fibas. Nah, di sini ada filter, kapasitor. Ini ada kapasitor ya. Nah, coba kita lihat yang original. Di sini ada kapasitor juga sama ya. Untuk kapasitor sama. Nah, coba di sini kita tes ya. Apa ini ada lem di sini, apakah kena? Ini kena ya, berarti connect aja gitu nah. Connect aja karena ini ada lem di sini. Yang ori ada lem. Tapi ini kena aja. Kena. Nah, coba dari sini ya. Kita ukur ke sini, ke nomor 2 ini. Tuh, dia tidak ada koneksi. Memang betul, seharusnya tidak ada koneksi. Tuh, ke titik sini, tuh. Tidak ada koneksi. Nah, kenapa dengan papan yang ini dia ada koneksi ke situ ya? Kenapa di papan ini ada koneksi ke sini? Sebenarnya kita bisa urut sebenarnya ya, kesalahannya di mana. Nah, kalau ini lompatnya ini untuk ke konektor ya. Nah, coba kita urut ya. Ini dari sini, dari atas ini dia nyambung ke bawah. Nah, dari sini nyambung ke bawah, yaitu ke sini. Coba lihat lagi. Ini. Nah, nyambung ini untuk ke papan sini ya, menuju ke sini. Ini ke konsletannya ini ada, apakah ini jalur yang menyimpang ini ya, bisa connect ke sini. Coba kita usut ya. Untuk kawan-kawan bila mana menggunakan papan yang KW ini seperti ini, bisa dipakai ya. Ada solusinya ya, penyimpangannya di mana gitu ya. Kita cari dulu penyimpangannya dia di mana. Pertama kita angkat dulu coba konektor ini ya. Kita angkat dulu. Nih kita dikerjain gitu ya, sama konektor seperti ini. Lepas dulu konektor fingerprint. Apakah dia di fingerprint itu ada kebocoran tegangannya itu?
Oh, ini jalur untuk ke, betul, ini untuk ke konektor ke sini ya. Betul, jalur ini untuk masuk ke, ya, ke konektor ini. Nah, kebocorannya itu di mana? Coba kita lihat titik dari bawahnya. Titiknya coba sejajar. Oh, kita titiknya ini dari ini ya. Ini itu sejajar sama ini ya. Kita hitung dulu 1 2 3, sejajar dengan nomor 3. Ini titik ini dia nembus ke sini. Iya. Ini biang keroknya ini. Permasalahannya ini ya. Jadi ini ada jalur yang nembus ke, coba kita bersihkan dulu. Maksud tuh supaya tidak ada korban yang kedua kali ini ya. Kasihan ini ya teman kita ya. Mau gak mau harus mengganti ini. Nah, ini jalur yang ini dia tembus ya, tembus ke sini. Tembus ke sini, sedangkan ini adalah jalur tegangan cas. Iya. Coba kita lihat yang ori. Dia ada titik masuk ya, masuk ke dalam, ke jalur dalam. Oh, ini ada solasi dulu. Nah, yang ini jalurnya 2. Kan 2-nya 2 di atas. Nah, titik yang ini. Nah, yang ini ya, bukan yang ini. Kalau ini jadi intinya ya, kesalahannya ada di jalur ini ya. Di jalur yang besar ini. Ini jalur pibat ya. Jadi untuk mengatasinya, kalau misalkan didapatkan papan casnya seperti ini ya. Papan casnya seperti ini. Ingat, papan casnya seperti ini. Papan casnya seperti ini. Ingat kawan. Nah, Anda jangan dulu ya, teman-teman jangan dulu langsung dipergunakan. Pertama kita cas dulu, colok cas. Apakah tegangannya itu masuk ke konektor fingerprint ya. Ketegangan yang sini tadi. Ke jalur fingerprint. BTP reset N ya. Kalau memang masuk, jadi caranya kita putus jalur aja ya. Kita potong. Nah, kita eksperimen ya. Kita jalurnya potong dulu seperti ini. Potong, putus. Ya. Sudah diputus sini. Udah gitu kita putus yang sini. Ya. Jadi menghindari lubang yang ini nah. Nah, sudah diputus gini. Ini diputus ya. Nah, coba kita ukur.
Kita ukur di sini, di jalur yang ini kita klik ya, kita klik aja apakah dia masih terkoneksi ke jalur Pibas ya. Dari sini coba kita ukur ke jalur Pibas. Tuh, dia sudah tidak terkoneksi lagi ya. Nah, tetapi kalau ke titik sini dia nyambung. Tuh. Di sini tidak. Nah, jadi dari sini, dari titik sini kita jumper ke jalur sini ya, ke kaki nomor 2 ini. Ya, begitu. Dari sini ke nomor 2. Atau mungkin kalau mau dipotong, ini dipotong, ini dipotong, mau jumper langsung ke sini bisa ya. Tetapi ngapain jauh-jauh gitu kan? Setelah kita potong, baik dari sini ke sini ya, sambung dari sini titik sini ke sini ya. Yang mau di titik sini mau ke sini sama aja ya, intinya gitu. Yang untuk menghindari ke lubang ini, karena lubang ini adalah lubang lubang bukan lubang ya, lubang ini lubang penyesatan nih ya, lubang penyesatan ya, yaitu tegangan Pibas sini tuh. Tegangan Pibas gitu ya. Nah, coba kita pastikan apakah benar kita yang potong ini tidak tembus ke fleksibel ke atas ya. Karena bisa saja kan di konektor ini yang bermasalah. Nah, kita ukur lagi di sini apakah sudah hilang. Kita colok di sini sembarang ya, mau hitam di sini, mau merah di sini bisa saja ya. Tetapi ini jarumnya kecil yang ini yang merah, jadi saya lebih enak yang hitam di sini. Coba kita hitung lagi. 1 2 3 4. Tuh. 4 5. Tidak ada lagi koneksi ya antara Pibas sama jalur BTP reset N ya. Tidak ada lagi ya. Tidak ada lagi connect ke jalur fingerprint. Tuh. Nah, coba kita kasih tegangan ya. Kita cas. Negatif ke konektor sini, ujung konektor yang positif. Kita cek ya. Salah. Ini ke sini. Tuh. Ada ya, tegangan ada. Nah, coba kita ke jalur yang nomor 5. 1 2 3 4 5. Tuh, sekarang tegangannya hilang di sini. Karena sudah kita putus jalurnya. Ya. Seandainya gitu kan, menggunakan trik ini ya, kawan saya itu mau mengukur, kemungkinan HP ini tidak menjadi korban ya, tidak mati. Sudahlah, nasi sudah menjadi bubur, maka terima makan bubur aja ya. Nggak usah disesali. Makanya saya bikin permasalahan error ini ya, supaya teman-teman semua memperhatikan ya dalam penggantian papan ini ya. Ya jangankan user ya, tuser aja, teknisi aja bisa kecolongan gitu kan dengan mengganti papan ini. Maka jangan lihat murahnya ya untuk user ya,
cek harga papannya itu sekian, harganya murah sekali ya. Tempat servis misalkan mintain untuk orang servis sekian, kok jauh banget. Bukan itu ya yang kita capai, karena yang kita jual adalah jasa ya, jasa. Jadi wajar ya mahal dibanding spare part sama yang dikerjakan sama teknisi ya, itu ya. Nah, kalau kita mau coba-coba seperti itu, resikonya ya wajib mengganti ya. Kalau tidak mengganti pastinya di demo sama yang punya HP karena HP-nya hidup awalnya gitu ya, sekarang menjadi almarhum, mati gara-gara sepotong papan ini ya, sepotong mesin ini menimbulkan bencana ya. Ya, cukup sekian, terima kasih, mudah-mudahan menjadi referensi ya untuk penggantian papan supaya tidak terjadi lagi ya kasus-kasus seperti ini ya, supaya tidak ada penyesalan. Mudah-mudahan menjadi lebih teliti lagi itu ya dalam pengerjaan. Salam dari tukang oprek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.